Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, para pejuang teknologi pendidikan. Saya tidak sempit bicara TIK gitu, bukan pejuang TIK, tapi teknologi pembelajaran. Ini semua 1066 peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya senang didampingi oleh kakak kita, ya, Kak Juvelin dari Halmahera, Maluku ya. Maluku, Pak. Nah, saya kangen itu makan gehu di sana ya, sashiminya orang Maluku. Ya, Tapi Pak. hanya ada di Halmahera ya, atau di apa, Tidore atau Ternate ya nampaknya itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, para guru, saya ingin perkenalkan diri. Saya Wes Ani Sairuman, bukan siapa-siapa gitu ya, hanya belajar teknologi pendidikan dan menerapkan teknologi pendidikan. Pernah jadi guru 3 tahun SD, TK sorry, SD 3 tahun, SMP 2 tahun, belum setelah itu baru ngajarin orang-orang gede. Nah, alhamdulillah ikut juga melahirkan konsep kompetensi TIK guru yang sekarang ada level 1, 2, 3, 4 begitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara Pusdatin saya mantan. Nah, jadi bukan orang baru, bukan orang baru sebenarnya orang Pusdatin gitu ya, orang Pustekom yang dulu sudah lama bekerja di Pustekom. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian ya, Bapak dan Ibu, para guru terkait dengan pembelajaran yang membelajarkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyimak 5 atau 4 slide yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat mematahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang disurvei tadi, bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran yang membelajarkan atau teknologi pembelajaran itu bukan semata-mata hanya internet dan handphone begitu. Nah, tidak selalu demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Platform yang non-digital juga bisa membelajarkan, pun platform digital bisa membelajarkan, platform non-digital pun bisa tidak membelajarkan, teman-teman sekalian. Jadi, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai sesama guru termasuk saya, apapun platform teknologi yang Bapak Ibu gunakan, platform digital yang digunakan, pembelajarannya harus merdeka belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang membelajarkan dengan menggunakan platform digital. Nah, oleh karena itu, saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu satu framework yang sudah tidak asing lagi sebenarnya, yaitu technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi seorang guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akan konten yang diajarkan kepada siswa, tapi juga ada pedagogical aspek yang harus dikuasai. Seiring dengan perkembangan waktu, teman-teman sekalian, para guru yang berbahagia, ternyata ada satu unsur lain yang disebut dengan technological. Tapi ini harus nyambung tiga-tiganya ya. Content knowledge oke, pedagogical and content knowledge oke, technological, pedagogical and content knowledge oke. Dan seperti apakah gerangan? Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan contoh kasus ilustratif berikut. Saya ingin sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, 3 contoh kasus ilustratif. Ya, katakanlah kasus yang pertama, mohon Bapak Ibu ingat baik-baik. Kasus yang pertama ya, Kak Juliven. Ada seorang guru bernama Riri. Ririnya bukan Riri yang ada di grup ini loh ya, bukan ada di WAG. Ini namanya Riri ya Bapak dan Ibu sekalian. Dia mengajar di sekolah dasar nun jauh di pedalaman Halmahera. Nah ya, tempatnya Kak Julipen itu belum ada listrik, apalagi ada internet. Oke, Riri sang guru. Nah, kan tadi Kak Izin, Naila Pak Dokter, apa izin. Kak Lenang itu sudah membelajarkan guru inovatif dan kreatif. Yang saya ingin Pak, sampaikan sekarang guru kreatif. Pak Dokter, mohon izin, Pak. Layar, Ya, layar share screen-nya tidak tampil, Pak. Mohon izin, boleh diperbaiki. slide-nya.
Ya, izin Prof. Memang slide-nya nggak ditampilkan, sengaja biar diingat. Oh, baik, baik, baik. Siap, Pak Case-nya Dokter. biar diingat ya. Oke, ya. Oke, Pak Lenang tadi ingin kita guru inovatif. Seperti apa sih inovatif sebenarnya kan gitu ya, teman-teman sekalian. Ini Riri menghadapi situasi sekolah di nun jauh di sana, di pedalaman, katakanlah terluar ya gitu ya. Sekolah terluar dan lain sebagainya, ngajar SD. Nah, dan harus serba bisa. Guru SD itu guru borongan. Nah, gitu gajinya tetap sama sih sebenarnya honornya. Oke. Nah, katakanlah dia ingin membelajarkan mata pelajaran saat itu adalah IPA tentang perubahan wujud. Nah, ya, apa yang dilakukan oleh sang guru Riri? Oke, masuk dalam kelas, teman-teman sekalian, guru masuk dalam kelas. Syarat seorang guru itu adalah muka jangan sampai belipet 7. Ya, walaupun kumis tebal, tetap harus tersenyum, menyapa anak-anak, kemudian memberikan motivasi, terserahlah motivasinya bagaimana begitu. Nah, tapi dia memberikan kejutan kepada anak-anak sekalian, mari kita belajar di luar kelas. Nah, Riri mengajak anak-anak keluar kelas. Ya. Berkumpul di halaman di bawah sebuah pohon rindang. Nah, apa yang dilakukan Riri selanjutnya? Melakukan permainan. Ya, permainan dilakukan untuk membagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah, setelah terbagi, kemudian Riri membuat satu apa namanya melaksanakan satu role play, ya role play. Role playnya itu bermain peran, ada yang berperan ayam, ada yang berperan musang, ada yang berperan kandang. Nah, satu kelompok berperan kandang, kelompok satu berpegangan erat kuat-kuat agar musang itu tidak menembus ayam dan tidak bisa ditangkap. Kelompok dua nempel saja. Nah, gitu kan? Nah, besar kemungkinan tentu saja musang dapat menangkap ayam. Kelompok yang ketiga berkelilingnya renggang, ayam di dalam, musang di luar. Gitu ya teman-teman sekalian. Maka dilakukanlah satu permainan musang dan ayam selama kurang lebih 20 menit. Sampai anak-anak tertawa, senang, riang, begitu ya. Setelah itu ibu apa bapak, ibu Riri meminta anak-anak duduk. Itulah kelompok satu zat padat. Ikatan molekulnya begitu kuat sehingga musang tidak bisa menangkap ayam. Itulah kelompok 2 zat cair. Itulah kelompok 3 namanya gas. Itu ya kira-kira begitu teman-teman sekalian. Tidak sampai di situ, Ibu Riri melakukan pembelajaran kolaboratif. Setiap kelompok diminta untuk mengumpulkan barang-barang di sekitar lingkungan selama Ibu Riri menyanyikan sebuah lagu. Nah, jadi Ibu Riri bilang, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, selama Ibu menyanyikan lagu ini kalian ambil apa saja yang sekitar dan klasifikasikan mana padat, mana cair, mana gas, kemudian nanti jelaskan. Maka bernyanyilah Ibu Riri. Mohon maaf, saya nggak bisa nyanyi Kak Julitan. Ya, kalau saya nyanyi nanti khawatir para peserta pergi ke dokter THT ya. Salah yang nyanyinya apa telinganya akan nyanyikan sebuah lagu dan anak-anak mengumpulkan, setelah itu anak-anak mengelompokkan dan menyajikannya di depan Ibu Riri semuanya. Oke, selesai itu teman-teman sekalian, selesai. Maka masuk dalam kelas. Di dalam kelas Ibu Riri melakukan refleksi dan menjelaskan lebih jauh terkait dengan perubahan wujud, ceritanya begitu. Dan setelah itu Ibu Riri memberikan tindak lanjut berupa memberikan project. Projectnya apa? Minggu depan melakukan sharing session dengan cara menceritakan apa yang dia lakukan di rumah. Apakah ketika bikin dalgona? Enggak ya, kalau diterpencilkan mungkin nggak ada dalgona ya. Bikin kopi, bikin cincau, dan lain sebagainya. Sehingga minggu depan diminta untuk melakukan sharing. Ya, sharing gitu ya Bapak Ibu. Itu kasus yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, contoh pembelajaran yang pertama. Saya nggak tahu itu kreatif apa inovatif, pokoknya itulah kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada seorang guru di kota.
namanya Sarif. Nah, Sarif. Tapi di grup ini ada Sarif juga ya, tapi bukan yang itulah ya teman-teman sekalian ya. Namanya Sarif. Sarif mengajar yang sama, di sekolah itu sudah ada laptop, sudah ada handphone, sudah ada internet, listrik apalagi, dan sebagainya. Agak sekolahnya elit lah, walaupun sekolah negeri. Nah, ya Sarif ingin membelajarkan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh Sarif sama seperti yang dilakukan oleh Riri. Oleh Riri ya Bapak Ibu. Masuk dalam kelas, muka tidak berlipat tujuh, penuh dengan senyum dan semangat, menggugah mahasiswa-siswinya, kemudian mengajak siswa-siswinya berkumpul di luar kelas. Melakukan hal yang sama seperti Riri. Hal yang sama, ya. Melakukan permainan, setelah itu melakukan role play, ya. Setelah itu Sarif menyanyikan sebuah lagu dan meminta siswa-siswinya untuk memotret apa saja yang bisa dipotret di sekitar lingkungan sekolah. Nah, kita kira-kira begitu ya. Itu kasus yang kedua, teman-teman sekalian. Setelah itu, Pak Sarif mengajak seluruh siswa masuk dalam kelas, ya. Di dalam kelas mereka kerja kolaboratif, ya kan? Mengelompokkan hasil pemotretannya itu, apakah menggunakan PowerPoint, apakah menggunakan Canva, apakah menggunakan MS Word, apakah atau hanya mengklasifikasikan saja di folder-folder begitu ya, foto tersebut, dan mereka meminta untuk menyajikannya mana padat, cair, dan gas. Nah, setelah itu Sarif mengadakan refleksi dan membahas lebih jauh tentang zat cair, padat, dan gas. Diakhiri, teman-teman sekalian, dengan proyek juga. Proyeknya apa, teman-teman sekalian? Siswa-siswi diminta untuk bikin vlog. Ya kan? Vlog bagaimana ya kan membantu orang tua, tapi syaratnya di dalamnya harus ada aktivitas perubahan zat. Nah, dia jelaskan begitu ya. Nah, dia secara kreatif dan inovatif menyajikannya nanti minggu depan akan disajikan di sekolah. Ya, setelah itu minggu depannya disajikan di sekolah, hasil vlognya yang terbaik dan lain sebagainya, semuanya nggak ada yang terbaik, dan ini dinaikkan di kanal TikToknya atau YouTube atau apa sekolah yang resmi ya teman-teman sekalian. Kemudian Sarif meminta agar mendapatkan komentar wajib dari kedua orang tuanya. Wajib dari kedua orang tuanya, tidak wajib dari teman-temannya di luar sekolah itu. Ya, teman-teman. Itu kasus yang kedua ya, namanya Sarif ya. Kasus yang ketiga, ada seorang guru namanya Malik. Ada di sini nggak Malik ya? Ada juga ya, tapi bukan yang ini ya, bukan Nur Malik Maulana ya, tapi Malik saja. Nah, seorang guru namanya Malik. Malik baru mendapatkan pelatihan Canva dari Pusdatin. Canva ya, dengan berbagai variannya Canva. Kan gitu. Nah, Malik mengajar di sekolah dasar di kota. Ada internet, ada komputer, ada dan lain sebagainya ya. Karena baru belajar tentang Canva, insert video, insert dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sang guru Malik itu membuat 10 slide tentang perubahan wujud. Nah, ya, datanglah masuk dalam kelas, kemudian Malik membuka kelas, menyapa dan lain sebagainya, menayangkan slide presentasi dan menjelaskan kepada anak-anak tentang perubahan wujud. Nah, keren di situ. Ada animasi bagaimana molekul itu berubah dari cair, padat, dan gas. Ada video bagaimana perubahan zat cair, padat, dan gas diceritakan kepada anak-anak. Lo kira-kira gitu ya? Setelah itu dilakukanlah tanya jawab dan diberikan PR anak-anak untuk mengerjakan itu. Saya kira ini 3 contoh kasus yang saya ingin sampaikan dan sudah saya teliti di tahun 2019. 2019 ya, sorry, di tahun 2019. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, pertanyaannya, dari 3 kasus ini, teman-teman sekalian, ya 3 kasus ini, saya nggak tahu ini bisa pakai komen nggak atau tidak di sini ya. Siapakah yang hadir di sini saja? Siapakah yang menyatakan bahwa kasus pertama adalah pembelajaran modern? Silahkan bilang iya. Gitu. Untuk yang ada di komen ini saja. Coba kita manfaatkan komen aja. Yang mengatakan kasus pertama adalah pembelajaran modern,
silahkan bilang ya di komen. Bisa ya isi komen ya? Nah, ya atau tidak. Oke. Pembelajaran satu, apakah pembelajaran satu pembelajaran modern? Ya atau tidak? Silakan. Saya ingin lihat. Oke, Ibu Parola atau Kak Julipen atau siapapun silakan. Atau nggak bisa ya? Komennya nggak bisa diisi. Izin Pak Dokter, ini untuk Ya. misal dari moderator sama dari narasumber Pak Rola sama saya. Oke, jadi nggak bisa ya? Nggak apa-apa, narasumber aja bilang ya atau tidak. Oke. Pak Rola udah jawab belum? Saya udah. Oke. Ya atau tidak ya? Oke. Ya. Oke, ada agak little bit awkward di sini, tapi nggak apa-apa. Hasil penelitian saya, teman-teman Agak hot Pak Dokter. sekalian. Hasil penelitian saya hasil penelitian saya di tahun 2019. N-nya itu adalah 3.000 guru-guru. 3.000 guru-guru, teman-teman sekalian ya. 3.400 kalau nggak salah sampelnya. Ya, mengatakan bahwa kasus nomor 1 itu bukan pembelajaran modern. Ya teman-teman sekalian ya. Kasus 2 itu pembelajaran modern. Sebagian besar. Sebagian besar mengatakan bahwa kasus 2 dan kasus 3 itu adalah pembelajaran modern. Ya, kasus 2 dan 3. Itu artinya teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari kacamata apa namanya, technological, pedagogical and content knowledge, teman-teman sekalian, ya, di sini ada TPEC gitu ya, berawal dari pedagogical content knowledge menuju technological pedagogical content knowledge, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, kasus yang pertama itu adalah Merdeka Belajar atau pembelajaran modern walaupun menggunakan teknologi sedia kala. Jadi kalau teman-teman ingin lihat bukti konkret pembelajaran yang merdeka belajar itu seperti apa, itu adalah kasus yang pertama. Dari aspek pembelajaran ya teman-teman, bukan dari aspek administratif dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, itu adalah teman-teman sekalian, kasus yang pertama itu adalah Merdeka Belajar. Ya, teman-teman sekalian ya. Walaupun dia hanya pedagogical and content knowledge, tidak ada unsur teknologi dalam bahasa awam. Tidak ada unsur teknologi dalam bahasa awam. Tapi dalam bahasa teknologi pendidikan, kasus 1 adalah teknologi pembelajaran. Bagi kami, teknologi pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian, yang dimaksud teknologi itu bukan hanya sekedar perangkat, yang itu adalah canggih. Tapi secara keseluruhan bagaimana seorang guru Riri membelajarkan siswanya dalam kondisi seadanya, yang tidak ada listrik dan lain sebagainya, itu adalah teknologi pembelajaran. Dan itu adalah Merdeka Belajar. Kenapa Merdeka Belajar? Karena pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Riri, bayangkan, Bapak Ibu, dalam satu sesi itu ada berapa metode pembelajaran yang dia kombinasikan? Permainan, role play, kolaboratif, ya kan? Project, ya kan? Diskusi dan presentasi, bayangkan. Ya, 5C atau 6C gitu yang diminta sebagai apa namanya inquiry based learning itu terjadi nggak? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Seorang anak akan memikirkan cerita apa yang harus saya buat. Berarti itu mendorong creative skills. Ya kan? Kemudian bagaimana cerita yang harus saya buat? Berarti itu mendorong innovative skills. Ya kan? Sambil belajar IPA, Bapak Ibu sekalian, dia diminta untuk menyusun kalimat dan lain sebagainya, bahasanya akan
bangun. Ya, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan technological, pedagogical, and content knowledge itu terlihat pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, itulah contoh Merdeka Belajar. Bapak sekalian ya, itu Merdeka Belajar dengan teknologi modern, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sementara kasus yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau kita boleh lihat, sorry ini namanya Malik ya, kasus yang ketiga, itu adalah non-technological, pedagogical, and content knowledge. Dia low teach, walaupun high tech. Pembelajarannya ya kuno, walaupun pembelajarannya modern ya. Tapi kalau ini pembelajarannya luar biasa, walaupun teknologinya sedia kala. Nah, saya kira, saya mengharapkan teman-teman sekalian, bagi semua duta rumah belajar atau pembelajaran digital ini, semuanya berada dalam posisi nomor 2. Just in case tidak ada platform teknologi yang dapat mendukung itu, berarti setidaknya ada di posisi yang nomor 1 ya teman-teman sekalian ya, di posisi nomor 1. Nah, silahkan teman-teman sekalian merefleksikan pada diri sendiri di manakah posisi kita sekarang ini. Apakah posisi pertama Merdeka Belajar, pembelajarannya modern dengan teknologi sedia kala, atau posisi kedua Merdeka Belajar, pembelajaran modern dengan teknologi modern, atau kita semua di posisi yang ketiga. Saatnya bertobat. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, hal yang sama pernah saya lakukan penelitian di tahun 2009 bersama World Bank, dan itu membuat kita menangis. Ternyata sebagian besar guru kita, ketika ada teknologi dan platform teknologi saat itu ya, pada tahun 2009, yang terjadi adalah seperti kasus nomor 3. Kan itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, yang dimaksud Merdeka Belajar dalam contoh tadi, saya hanya menyampaikan adalah kasus yang satu adalah Merdeka Belajar, kasus yang kedua adalah Merdeka Belajar, kasus yang ketiga adalah pembelajaran yang membelenggu, penjajahan namanya. Boleh itu siswa yang masih terjajah, teman-teman sekalian. Jadi indikator Merdeka Belajar itu sederhana sebenarnya. Itu bukan bicara teknologi modern, bukan. Tapi bicara siapa yang menjadi pemain utama dalam sinetron pembelajaran di kelas. Apakah guru? Apakah siswa? Coba perhatikan pada kasus yang ketiga. Siapa yang menjadi pemain utama dalam sinetron pembelajaran di kelas? Malik, gurunya. Iya kan? Sementara siswa hanya datang, duduk, catat, dengar. Padahal teknologinya sudah menggunakan Canva, semua fitur dalam Canva dia optimalkan, kan gitu ya? Bahkan dia membuat kalimat dan lain sebagainya, sistematika dari apa yang dia sampaikan juga menggunakan AI supaya untuk memudahkan. Pak Rola kan bisa sekarang bikin buku dengan menggunakan AI kan? Gampang itu, kasih judulnya apa, subjudul apa, segala macam jadi kan? Tapi kan bukan itu maksud kita, kan itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, inilah teman-teman sekalian, saya berharap, sengaja saya memberikan 3 kasus ini, karena 3 kasus ini pernah saya teliti 2 kali bersama World Bank, dan saya lakukan lagi di tahun 2019, dan hasilnya sama teman-teman sekalian. Maka saya ingin bersama-sama mari kita ajak, kalau sekiranya kita masih di level yang ketiga, maksudnya di kasus yang ketiga, marilah kita bertobat. Apalagi kalau di kasus yang keempat, nggak saya ceritakan. Kasus yang keempat mah sudah teknologinya kuno, pembelajarannya kuno. Jadi low teach, low tech juga ada itu. Zaman saya SD dulu, saya tuh nulisnya bagus di papan tulis.
Si Uwes mah suruh nulis di papan tulis, siswa nyalin, ya kan? Nyalin, siswa nyalin tulisan, gurunya makan bakso di kantin. Nah, itu pembelajaran yang membelenggu teman-teman sekalian. Itu sudah pembelajaran kuno, teknologinya juga kuno ya teman-teman sekalian. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan untuk teman-teman, saya tidak ingin banyak-banyak bercerita teori teman-teman sekalian. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita tidak benar-benar berbicara tentang platform digital. Tapi concern kita adalah bagaimana menciptakan pengalaman belajar dengan those digital platform tersebut. Nah, dengan kata lain, teman-teman sekalian, ada sebuah buku yang ditulis oleh Liz Kolb, itu adalah Learning First, Technology Second. Artinya, jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi. Tercermin di dalam kasus satu maupun kasus yang kedua. Sehingga teman-teman sekalian, artikel yang saya baca misalnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses melibatkan bukan hanya ya teman-teman garis bawah ini, bukan hanya sekedar belajar bagaimana menggunakan perangkat keras dan lunak tertentu, atau dalam kata lain bukan hanya sekedar your technological knowledge. It is not merely about your technological knowledge, tapi kita sebagai guru memerlukan satu pemahaman bagaimana prinsip-prinsip pedagogik khusus dalam menggunakan teknologi dalam setting pembelajaran. Terjawab di kasus 1 dan kasus 2 ya, pernyataan dari Okoji et al. Ini terjawab di kasus 1 dan kasus 2. Semoga ini memberikan gambaran merdeka belajar in action ya. Saya nggak suka itu yang presentasi teori saja gitu, tapi in action ini contohnya. Saya nggak ikut menceritakan ini adalah experiential learning, ini adalah contextual teaching learning, ini adalah deep learning, ini adalah meaningful learning, tercermin pada kasus 1 dan kasus 2. Nah, kalau Kak Julevan ingin belajar itu nanti di kampus. Semuanya itu dipelajari di program studi teknologi pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Julevan.